Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami untuk memuji Tuhan. Ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu yang kami pelajari dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 23 sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Layakan kami, urapi hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini. Biarlah Kau pakai dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan ambil bagian secara khusus di saat hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Kuduskan setiap kami sehingga pikiran dan hati kami tetap tertuju pada firman-Mu yang sedang diberitakan. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada perjumpaan kita kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sosok pribadi yang lain. Setelah Thomas kita akan belajar dari Petrus. Karena itu tema kita hari ini adalah menjadi saksi yang efektif dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 23. Mari kita satukan hati kita, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 23. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Petrus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan tentu melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan kubur yang kosong dan penampakan dirinya yang berulang-ulang kepada para murid itu membuktikan bahwa dia yang sudah mati bagi dosa manusia sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Pertanyaan yang timbul adalah apa yang seharusnya diperbaiki dalam diri para murid-murid supaya apa? Supaya mereka bisa menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Nah, Bapak Saudaraku,
kalau kita melihat kembali pasal terakhir dari Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus menginginkan terjadi dalam diri murid-muridnya supaya apa? Supaya mereka dapat menjadi saksi yang efektif, saksi yang berhasil di kemudian hari. Dan kita lihat kelak bagaimana Tuhan memakai hidup mereka yang pernah gagal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi saksi yang efektif, kita perlu belajar apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 23. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Pertama, dasar pelayanan kita itu adalah kasih. Nah, kita membaca tadi dalam ayat 15a, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Bapak Ibu Saudaraku, undangan Yesus, mari sarapanlah. Wow, betapa besar kasih perhatian Tuhan Yesus. Dan kata lain, mau mendahulukan kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus datang untuk apa? Kepada Petrus setelah sarapan pagi itu. Dan kalau kita melihat konteks yang dibicarakan dalam ayat yang kita baca ini adalah merupakan isu yang penting tentang kasih Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat tadi dalam ayat yang ke-15 dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Perhatikan ungkapan, apakah engkau mengasihi lebih daripada mereka ini? Apa makna dari ungkapan ini? Paling tidak ada 3 yang sering kali kita dengar. Pertama, ungkapan lebih daripada mereka ini adalah membandingkan kasih Petrus dengan murid-murid yang lain. Yang kedua, mempertanyakan apa yang dilakukan Petrus. Apakah dia lebih mengasihi perahunya, jalannya, atau ikan-ikan, atau kepada Yesus. Dan yang ketiga, di sini lebih daripada mereka ini adalah untuk mengingatkan akan pengakuan Petrus. Kita melihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 37 dan Matius 26 ayat 33. Dalam Yohanes 13 ayat 37 misalnya kita melihat kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Luar biasa. Tuhan Yesus ya ketika menyatakan kepada Petrus yang mau mengikut Tuhan. Ya Petrus berani mengatakan aku akan memberikan nyawaku bagimu. Lalu dalam Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya oleh karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saat itu Tuhan Yesus berkata, mulai malam ini kalian akan tergoncang imannya oleh karena aku. Petrus berkata, kalau mereka boleh tergoncang iman tapi aku tidak. Aku sekali-kali tidak. Dalam versi King James, I never will. Aku sekali-kali tidak akan pernah. Begitu luar biasa komitmen dari Petrus. Lalu mengapa Tuhan Yesus bertanya tentang kasih Petrus kepada Tuhan Yesus sampai 3 kali diulang-ulang? Ya karena kasih merupakan dasar yang sangat-sangat penting. Yang tidak boleh diabaikan bagi setiap kita yang mengikut dia, setiap kita yang melayani dia. Pertanyaan 3 ganda, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Ini bukan untuk menghakimi. Pernyataan ini bukan untuk mengejek. Tapi sesungguhnya untuk membangun, untuk membangkitkan
passion, membangkitkan gairah atau semangat dengan tujuan agar Petrus mengevaluasi diri, menyelidiki motivasi secara mendalam. Apakah dia betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Ada dua kata kerja untuk kata kasih yang digunakan dalam pertanyaan pertama dan kedua. Untuk pertanyaan pertama tadi dikatakan, apakah ya engkau mengasihi aku? Kata mengasihi dari kata agapao. Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Nah, kasih agape adalah jenis kasih yang tertinggi, yaitu kasih yang rela berkorban, kasih yang ilahi, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut apa-apa, yang rela berbagi, rela memberi. Tapi Petrus menjawab, kembali saya bacakan, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Nah, kasih filio, kasih di antara sahabat. Kita kenal kata filia. Ya, perasaan senang terhadap seseorang, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam pertanyaan pertama dan kedua, Tuhan Yesus bertanya dengan kasih agapao, tapi Petrus menjawab dengan kasih filio. Dalam pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus menggunakan kata yang dipakai oleh Petrus untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu kata filio. Nah, di sini kita melihat Tuhan Yesus meragukan kesejatian pengakuan Petrus. Bapak Saudaraku, istilah agapao, sekali lagi saya tekankan, yaitu kasih yang rela berkorban bagi objek yang dikasihinya. Tapi Simon menjawab dengan istilah filio yang merupakan kasih antar sesama yang memiliki hubungan atau relasi seperti kasih seorang murid terhadap gurunya. Kasih seorang anak terhadap bapaknya atau ibunya, atau sering dianggap sebagai kasih persaudaraan atau pertemanan. Nah, respon Petrus sangat sedih. Kita melihat dalam ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Petrus sedih. Kenapa bisa demikian? Karena Petrus sadar bahwa dia hanya mampu mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih persaudaraan. Nah, ini terjadi karena dia merasa gagal, sudah menyangkal Tuhan Yesus di muka umum sebanyak 3 kali. Sebagai seorang sahabat dia sudah gagal. Nah, Tuhan Yesus menantang ketulusan Petrus. 3 kali beliau bertanya agar Petrus betul-betul mempertimbangkan dengan baik. Dia tidak sekedar dia mengungkapkan cintanya. Sebelum dia menyampaikan apa yang dia katakan, dia bisa berpikir dengan matang-matang. Dengan kata lain, karena cinta itu bukan sekedar melibatkan perasaan, karena cinta itu melibatkan pikiran. Jadi untuk menjadi pelayan yang tangguh, pelayan yang efektif, hamba yang berhasil, dibutuhkan apa? Dibutuhkan kasih agapao. Yaitu kasih yang tanpa syarat. Kasih yang rela berkorban bagi Tuhan. Yang tidak menuntut apa-apa, rela, tidak akan berhitung-hitung. Dan dia siap memberi apa yang ingin diberikan kepada Tuhan. Bapak Saudaraku, saya punya teman, dia memiliki pengalaman yang mengecewakan dengan Tuhan. Dia merasa melayani Tuhan, kok tidak mendatangkan berkat, isinya persoalan dan persoalan. Lalu apa yang terjadi? Dia lari dari panggilan pelayanannya, bahkan dia tidak lagi pergi ke gereja. Saudaraku, jika kita mengasihi Tuhan,
maka fokus kita juga pasti kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Jadi ketika masalah itu datang, maka kita tidak gampang untuk mundur kalau fokus kita kepada Tuhan, kalau cinta kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mencintai Tuhan. Kasih adalah dasar dari pelayanan kita. Dan disinilah kita menyadari di saat-saat kesulitan itu datang, kita ingat kembali bagaimana cintanya Tuhan. Maka sewajarnya kalau kita mencintai Tuhan, maka kita tidak akan pernah mundur. Karena kita tahu bahwa kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita adalah kasih yang betul-betul tulus, yang berkorban untuk kita. Maka sepantasnya kita juga berani berkorban untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, sasaran pelayanan. Jadi untuk menjadi saksi yang efektif, kita harus memiliki dasar pelayanan, yaitu mengasihi. Yang kedua, kita harus memiliki sasaran pelayanan. Siapa jadi sasaran pelayanan kita? Itu tidak lain adalah jemaat. Bapak saudaraku, cinta membutuhkan bukti. Jadi cinta perlu dinyatakan dan dibuktikan. Mengapa Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Jadi pertanyaan yang paling penting dalam hidup kita ini. Siapa yang kita kasih, siapa yang kita cintai, atau siapa yang kita pentingkan dalam hidup ini. Maka hati kita ini akan terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Kita kembali melihat Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan ungkapan, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti domba-domba siapa? Orang-orang yang kita layani. Jadi cinta itu mendorong kita untuk melayani. Jadi kasih bukan untuk dibicarakan, tapi untuk ditunjukkan. Saya begitu yakin kalau kita mengasihi, kita pasti melayani. Belum tentu yang melayani mengasihi, tapi seorang yang mengasihi pasti melayani. Nah, melayani Tuhan merupakan apa? Merupakan pelayanan terhadap sesama yang kelihatan. Karena Tuhan mengasihi kita yang akhirnya mempengaruhi hati kita dan perilaku kita. Sehingga kita perlu memperhatikan orang lain dan kita melayani orang lain. Dan Petrus harus membuktikan kasihnya dengan apa? Dengan menggembalakan domba-dombanya. Kalau dulu Petrus selalu cepat berbicara, sekarang dia perlu memikirkan hal ini. Apa yang Yesus kasihi dan pelihara yaitu manusia, Petrus pun harus mengasihi dan memelihara orang lain. Jadi bukti kasih di sini, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau dan lakukan dan kita lakukan. Kita cenderung akan sama atau mirip dengan orang yang kita cintai. Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya begitu yakin kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan mencintai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan kembali ungkapan yang dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai diulang sebanyak 3 kali juga. Ya, artinya ini tugas pelayanan harus berfokus kepada adanya domba-domba Allah. Yang apa? Yang tersesat, dipanggil, lalu dikumpulkan dalam satu kawanan untuk kemudian digembalakan, dipelihara, dibina. Jiwa-jiwa yang sesat itu dipanggil. Di dalam panggilan kudus disatukan dalam satu jemaat yaitu gereja. Untuk dipimpin, untuk dibina sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang bisa menjadi saksi.
Sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan lewat hidup mereka masing-masing. Bapak saudaraku, tugas pengembalaan di samping mencari domba yang sesat untuk diselamatkan dan juga memberikan makanan supaya domba-domba yang menjadi satu kawanan itu sehat-sehat dan gemuk, perawatan dengan pembalutan bagi yang terluka mungkin, perlindungan supaya mereka merasa aman dan tentram, dan pimpinan supaya tidak tersesat. Itu dibutuhkan dalam sebuah gereja. Saya amati ada sebuah gereja yang luar biasa, begitu sehat. Selama ini banyak orang berpikir pengembalaan itu sangat ditentukan hanya oleh karena seorang gembala. Tapi saya amati gereja ini begitu banyak orang-orang awam yang berfungsi sebagai gembala yang membina. Dan saya amati gereja ini bertumbuh dengan cepat. Jadi gereja yang sehat itu adalah gereja yang pengembalaannya kuat. Bapak saudaraku, tidak ada yang lebih indah dari pelayanan pengembalaan. Ada berbagai macam problem, persoalan dan tantangan yang harus dihadapi, tetapi di tengah-tengah pelayanan yang menantang itu, Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada setiap hamba-hambanya yang setia melayani, yang berfungsi sebagai pembina, mengembalakan. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Lebih daripada itu ada janji yang luar biasa. 1 Petrus pasal 5 ayat keempat, yaitu mahkota kemuliaan bagi yang melayani berdasarkan kasih sebagai seorang gembala. Puji Tuhan. Kita sudah belajar untuk menjadi saksi yang efektif. Pertama, dasar pelayanan kita adalah mengasihi. Yang kedua, sasaran pelayanan kita adalah jemaat, orang-orang yang perlu kita layani. Dan yang ketiga, komitmen pelayanan kita, yaitu berani bayar harga. Kita bisa lihat dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudaraku, kasih kita kepada Tuhan bukan hanya melayani dengan kesungguhan hati kepada Tuhan dan sesama, tetapi juga melayani dengan penuh pengabdian diri dan penuh pengorbanan, saudaraku. Ketika kita ambil bagian dalam pelayanan, tidak bisa tidak ada pengorbanan. Berarti ketika kita bicara adanya pengorbanan, berarti membutuhkan komitmen. Baik untuk waktu, pikiran, tenaga, uang kita. Segala skill yang kita miliki, talenta yang kita miliki. Nah, tanpa pengorbanan maka kita pasti akan asal-asalan dan hanya melakukan apa yang kita suka. Kalau sudah nggak cocok, kita tinggalkan. Karena kita tidak punya komitmen. Sadar bahwa pelayanan itu menuntut pengorbanan yang mahal harganya. Dan tekad untuk tetap ikut dia apapun yang terjadi. Nah, Petrus mendedikasikan hidupnya sampai di akhir hidupnya dia ditangkap. Bahkan dia mati disalibkan. Itu kita lihat dalam ayat 18 sampai 19. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Gereja Eusebius mencatat bagaimana Rasul Petrus mati disalibkan dengan kepala di bawah. Penuh dengan penderitaan, tetapi itulah harga dari sebuah pelayanan Petrus kepada Tuhan. Dan ini pun bagi kita juga. Setelah Petrus tahu cara matinya yang diungkapkan dalam ayat 18 sampai 19, kini dia berusaha untuk menanyakan bagaimana cara matinya Yohanes yang merupakan murid yang dikasih Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat 22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Di Tuhan katakan ikutlah aku. Nah, jadi kita amati di sini.
Jadi Petrus mempersoalkan, kalau aku mati dengan cara seperti itu bagaimana dengan Yohanes? Ya, dan Tuhan katakan itu bukan urusanmu, urusanmu adalah ikut aku. Kita lihat dalam ayat 23. Ayat 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi bagian ini ditulis oleh Yohanes untuk menjelaskan isu yang berkembang pada saat itu bahwa Yohanes tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak pernah berkata demikian. Tapi juga untuk memberitahukan bahwa urusan matinya seseorang itu adalah haknya Tuhan, urusannya Tuhan. Sedangkan sebagai seorang pelayan, seorang aktivis gereja yang mengikut Tuhan harus dipertahankan adalah ikut Tuhan apapun yang terjadi. Melayani Tuhan tetap setia meskipun ada konsekuensi, ada resiko yang harus kita hadapi. Bapak Saudara, kita akui dengan jujur dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita enggak jauh beda dengan Petrus. Coba kita lihat dalam ayat 20. Ketika Petrus berpaling. Kemudian ia melihat bahwa murid-murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Setelah Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus tentang masa depannya, bahwa dia akan menjadi seorang martir karena pengiringannya kepada Tuhan. Nah, lalu dia berpaling. Dia menoleh, dia melihat Yohanes. Jadi hobi kita juga selalu menoleh, berpaling untuk melihat orang lain. Sebagaimana Petrus berpaling. Dia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Mari, sebuah ajakan, jangan kita selalu menoleh melihat orang lain. Jadi apa yang Tuhan rencanakan pada pelayan-pelayan yang lain, kepada orang-orang yang lain, saudara kita seiman yang lain, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah ikut Dia. Urusan kita hanyalah ikut Tuhan secara pribadi. Ya, tidak usah kita membanding-bandingkan diri kita dengan hidup orang lain. Orang lain adalah urusan Tuhan, sedangkan urusan kita adalah ikut Tuhan Yesus. Apapun yang akan terjadi, kita hadapi, jangan pernah takut. Itulah komitmen. Jadi kalau kita memiliki tekad untuk rela berkorban bagi pelayanan, berapapun besarnya, dan senantiasa ikut panggilan Tuhan apapun resikonya, saudara, maka kita akan menjadi pelayan yang berhasil. Ikutilah panggilan Tuhan dan tidak akan campur tangan dengan urusan orang lain. Karena kita punya urusan sendiri, yaitu urusan kita adalah urusan kita dengan Tuhan. Bapak Saudaraku, kita melihat dari pengalaman dialog antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Jadi kita melihat kasih itu adalah kasih yang memberi. Memberi apa? Memberikan tugas. Ketika kita bicara kasih itu memberikan tugas, di dalamnya ada tanggung jawab. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi, berarti ada tugas yang perlu kita kerjakan. Kalau kita tahu ada tugas yang dipercayakan pada kita, berarti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan kasih itu juga memberi. Memberi apa? Memberi salib. Ketika kita bicara salib, berarti kita bicara pengorbanan. Jadi kalau kita berani berkata aku mengasihi, tidak berani berkorban, itu namanya tidak mengasihi. Sebuah pertanyaan, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Cinta perlu dinyatakan, cinta perlu dibuktikan. Tidak cukup kita berkata, aku mencintai Engkau Tuhan. Tapi cinta kita harus diwujudkan
dalam sebuah tindakan. Ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini. Pertama, apakah yang menjadi dasar pelayanan kita? Apakah menjadi dasar dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Dasar kita mengiring Tuhan adalah mengasihi Dia. Dengan kasih yang tidak menuntut apa-apa. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela memberi. Kasih yang siap menerima apapun konsekuensi. Yang kedua adalah apakah menjadi sasaran pelayanan kita? Jujur, seringkali kita melayani, kita ikut Tuhan dengan tujuan supaya kita untung, kita mendapatkan sesuatu dari pengikutan kita kepada Tuhan. Tapi kita belajar yang menjadi sasaran dalam pengikutan kita kepada Tuhan, pelayanan kita adalah orang lain, jemaat. Karena itu dibutuhkan sebuah sikap, yaitu melayani dengan kesungguhan hati. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan itu. Kita mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus mau dan lakukan, dan kita lakukan juga untuk orang lain. Yang ketiga, apakah yang menjadi komitmen kita dalam pelayanan kita? Apa menjadi komitmen kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Beranikah kita bayar harga? Beranikah kita siap mengabdi dan berani berkorban? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa pribadi kita kepada Tuhan hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai kecewa, sudah tawar hati dan kehilangan kasih. Inilah kesempatan bagi kita. Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan yang kedua bagi kita. Kalau kita sudah jatuh hari ini, jangan kita takut. Tuhan dengan hati yang lapang menerima setiap kehadiran kita. Dan Dia siap memulihkan kita. Sebagaimana Dia datang menghampiri Petrus yang pernah menyangkal. Dengan penuh kasih dan tidak ingin menghakimi, tapi memberikan kesempatan dan melibatkan dia dalam pelayanan kembali. Mari kita dapat menjadi orang-orang yang luar biasa efektif, berhasil dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau melihat setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mau jamah setiap kami kalau ada yang sedang tawar hati kecewa. Tuhan jamah kami dan pulihkan kami. Cabut sampai ke akar-akar segala kepahitan kami. Kami ingin bangkit kembali karena kebangkitan-Mu membangkitkan semangat kami kembali. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk mengasihi. Ajar kami untuk memperhatikan orang lain. Ajar kami untuk berani berkorban. Memberkati seluruh kekasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Apapun pergumulan, apapun beban, masalah yang dihadapi, Tuhan tolong berikan penghiburan ekstra. Memberkati negara kami Indonesia dalam upaya memerangi virus COVID-19. Tuhan tolong Bapak Presiden, seluruh pejabat yang sudah Tuhan percayakan. Memberkati para dokter, perawat, ahli medis, tenaga-tenaga medis yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan tolong lindungi mereka. Dan kami rindu Bapa, serangan dari virus corona ini dapat selesai dengan cepat. Tuhan ambil bagian sepenuhnya. Terima kasih Bapa, kami yakin Kau sudah mendengar doa kami dan sempurnakan setiap doa-doa kami. Dan kami mohon berkat, turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.